Hai, perkenalkan, namaku Cassandra. Aku berusia 16 tahun dan saat ini masih duduk di kelas 3 SMP. Menurut buku yang pernah kubaca, usiaku ini termasuk dalam kategori usia remaja. Di rumah, aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi mereka selalu sibuk dengan urusan pekerjaan mereka. Terkadang mereka pulang sampai larut malam. Ya karena itu, pekerjaan mereka tidak bisa untuk ditinggalkan. Jadi, walaupun aku tinggal bersama mereka, seringkali aku merasa bahwa aku tinggal sendiri di rumah. Suatu pagi, aku berangkat ke sekolah sendiri menggunakan angkutan umum karena ibuku tidak sempat mengantarku ke sekolah. Ibuku ingin menemui rekan bisnisnya. Ketika sampai di sekolah, kami langsung masuk ke kelas dan belajar seperti biasa sampai tiba waktunya jam istirahat. Teman-temanku menemuiku di kelas dan aku pun mengajak mereka ke rumahku setelah pulang sekolah dan mereka pun mau. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Teman-temanku sudah keluar kelas duluan dan aku menyusul mereka. Ketika aku sedang terburu-buru mengejar mereka, tidak sengaja aku menabrak Kevin. Kevin ini adalah anak kelas 9C. Aku pun terjatuh setelah menabraknya. Aku minta maaf kepada Kevin dan Kevin pun memaafkanku. Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan Kevin di taman dan kami pun mulai akrab. Mulai hari itu, kami sering pergi berdua dan Kevin pun sering mengantarkanku pulang ke rumah. Suatu ketika, saat Kevin mengantarku pulang, aku mengajaknya untuk mampir ke rumahku terlebih dahulu. Ketika di dalam rumah, tiba-tiba Kevin mencium pipiku. Lalu dia berbisik di telingaku bahwa dia menyayangiku. Au, geli! Sampai kejadian tidak diingin pun terjadi. Setelah itu, aku pun menyuruh Kevin untuk segera pulang karena aku takut orang tuaku tiba-tiba datang dan melihat Kevin di rumah ini. Singkat cerita, 2 bulan pun berlalu dan aku baru menyadari sejak kejadian itu aku tidak menstruasi lagi. Aku sangat ketakutan dan membicarakannya dengan Kevin. Keesokan harinya, Kevin datang ke rumahku dengan membawakan test pack. Aku pun langsung pergi ke toilet untuk menggunakan alat ini. Dan alangkah terkejutnya, aku ketika mengetahui hasilnya bahwa itu strip 2. Aku langsung syok dan menangis. Yang ada di pikiranku saat itu hanya takut orang tuaku mengetahui hal ini, apalagi aku anak satu-satunya dan masih duduk di bangku SMP. Aku sangat menyesal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini adalah hari Sabtu. Ayah dan ibuku biasanya tidak bekerja. Ibuku membangunkanku di kamar dan cerobohnya aku, test pack yang kugunakan kemarin, kutaruh di atas meja belajarku. Dan ibuku bertanya kepadaku tentang test pack itu punya siapa. Aku tidak bisa mengelak hingga akhirnya ibuku mengetahui kehamilanku. Ibuku kemudian memberitahu ayahku. Dan aku diadili kedua orang tuaku. Aku menangis sejadi-jadinya karena ya itu memang salahku. Nah, itu tadi ya teman-teman ceritaku. Pesan yang dapat diambil yaitu jangan sampai apa yang terjadi padaku terjadi juga kepada teman-teman remajaku.
terutama teman-teman yang saat ini sedang berada di bangku sekolah. Banyak kasus yang terjadi akibat kehamilan tidak diinginkan. Apakah kalian masih mengingat kasus yang terjadi di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret 2019? Malu karena hamil di luar nikah dan takut tidak bisa mengikuti ujian nasional, seorang siswi SMK di Kulon Progo, Yogyakarta nekat menggugurkan kandungannya yang berusia 7 bulan dibantu oleh kekasihnya yang juga masih pelajar. Pelaku menggugurkan janin bayinya menggunakan obat dan menguburnya di pemakaman umum. Pasangan kekasih yang masih berstatus pelajar di SMK Kulon Progo, Yogyakarta ini diamankan ke Polsek Sentolo karena terbukti melakukan aborsi. Pasangan ini nekat melakukan aborsi lantaran hamil di luar nikah dan khawatir tidak bisa mengikuti ujian nasional yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat. Polisi yang melakukan penyelidikan juga membongkar makam janin bayi berusia 7 bulan yang sengaja digugurkan dengan cara meminum obat aborsi seharga Rp1.750.000. Nah, itu tadi salah satu kasus dari kasus-kasus yang lain. Agar tidak terjadi kehamilan tidak diinginkan, kami akan mengulas berkaitan dengan kehamilan tidak diinginkan. Sebenarnya, kehamilan tidak diinginkan bukan hanya dialami remaja yang belum menikah. Adapun macam-macam kehamilan tidak diinginkan meliputi kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan, kehamilan datang pada saat yang belum diharapkan, salah satunya adalah kegagalan KB. Selanjutnya adalah faktor dari janin, yaitu bayi dalam kandungan ternyata menderita cacat majemuk yang berat. Selanjutnya, kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual di luar nikah. Nah, itu tadi adalah macam-macam kehamilan tidak diinginkan. Selanjutnya, kami akan mengulas lebih dalam kehamilan tidak diinginkan remaja. Apa sih sebenarnya remaja itu? Remaja merupakan masa transisi yakni usia 10-19 tahun yang ditandai oleh perubahan fisik, emosi, dan psikis. Remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan atau KTD secara tidak langsung dipaksa menjadi orang tua muda. Di usia yang terlalu dini, remaja belum mempunyai kesiapan yang cukup baik secara emosional maupun finansial. Remaja terpaksa harus merawat anak, bahkan mengorbankan kesempatan menempuh pendidikannya. Tak jarang pernikahan dini berakibat pada timbulnya masalah kestabilan rumah tangga, masalah ekonomi, serta masalah pengasuhan anak. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja, antara lain kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan faktor luar yaitu akibat pergaulan bebas tanpa kendali orang tua, menyebabkan remaja merasa bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan, serta perkembangan teknologi media komunikasi yang canggih yang dapat memungkinkan remaja mengakses apa saja yang termasuk hal-hal negatif. Dampak yang diakibatkan oleh kehamilan tidak diinginkan remaja meliputi terganggunya perencanaan masa depan remaja karena terpaksa meninggalkan sekolah. Cita-cita hancur menjadi buah cibiran teman-teman dan masyarakat.
Selanjutnya adalah remaja akan melakukan aborsi. Dampak dari aborsi pada usia muda menimbulkan akibat atau efek samping yang sangat serius seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemandulan. Dampak yang lain pada kehamilan di usia remaja biasanya menimbulkan persalinan prematur, berat badan lahir rendah pada bayi, dan bayi memiliki kelainan bawaan. Selanjutnya, dampak yang terjadi pada remaja yaitu stres atau remaja bunuh diri. Pastinya teman-teman tidak mau hal tersebut terjadi, maka remaja harus selalu berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal negatif. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi KTD di usia remaja. Meliputi menanamkan pola asuh yang baik pada anak sedini mungkin, membekali anak dengan dasar moral dan agama, pemberian informasi yang benar bagi remaja terkait masalah yang rentan yang akan dihadapi pada remaja, baik guru atau tenaga kesehatan dan orang tua. Pandai-pandai untuk memilih teman, memperbanyak kegiatan yang positif, menambah pengetahuan seputar keremajaan, dan yang paling penting adalah terbuka dengan orang tua. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi remaja, pemerintah Indonesia telah menetapkan Kesehatan Reproduksi Remaja atau KRR yang menjadi program nasional sejak tahun 2000. Program kesehatan reproduksi remaja antara lain yaitu pendewasaan usia perkawinan dan program generasi berencana atau genre. Selain itu, adanya PIKR atau Program Pusat Informasi Konseling Remaja, BKR, Program Bina Keluarga Remaja. Apabila kehamilan tidak diinginkan pada remaja sudah terjadi, solusi yang dapat dilakukan yaitu pendekatan kepada Tuhan melalui kegiatan keagamaan, membicarakan kepada orang tua dan meminta maaf. Hendaknya orang tua memaafkan dan memberikan saran. Selanjutnya adalah pergi ke tenaga kesehatan untuk memeriksa kehamilan. Yang selanjutnya adalah bentuk dukungan dari teman-teman dan teman-teman sebaya mendengarkan cerita remaja yang mengalami KTD. Berikut adalah video tentang kehamilan tidak diinginkan remaja. Untuk remaja, jagalah dirimu, hargailah dirimu. Itu tadi adalah video pendidikan kesehatan tentang kehamilan tidak diinginkan remaja. Terima kasih.